Halo Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia. Apa kabar semua? Kita ketemu lagi di video kita yang baru. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, sebelumnya saya mau menjawab komenan dari Nizam Ramli, anak Malaysia. Dia bilang begini, ini saya bahasa Indonesia akan aja ya. Lama Bapak ini tidak membuat video. Mungkin Bapak ini sudah sadar yang selama ini membuat video yang mengadu domba Indonesia dengan Malaysia. Itu tidak baik dan tidak benar. Alhamdulillah kalau Bapak ini sudah sadar dan tidak buat video yang selalu memprovokasi antara Indonesia dan Malaysia. Aneh sekali sih. Siapa namanya nih? Nizam Ramli. Nizam Ramli, kamu nonton ya? Nah, oke, ini saya jawab. Tenang aja, ntar saya bikin lagi. Nah, ini saya bikin ya. Saya kepingin Indonesia perang dengan Malaysia. Nah, jadi Indonesia dan Malaysia itu jangan pernah akur. Bergaduh mulu, berantem mulu. Karena kalau kita akur, habis dah budaya kita dibikin. Semua diakui sebagai budaya Melayu Malaysia. Tapi ada satu budaya yang ya kita kasih aja lah, kasihan kita sama orang Malaysia ya. Ada satu budaya Indonesia yang kami ingin menghilangkan, yaitu budaya carok di Madura. Nah itu ambil dah, klaim dah itu sebagai budaya Malaysia, bagus itu. Nah, kemudian dia bilang begini lagi, kenapa Bapak marah sekali kepada Malaysia? Apakah Bapak pernah kerja di Malaysia? Bangga bener orang Indonesia bekerja di Malaysia dulu. Saya jawab, ngapain kerja ke Malaysia? Hanya orang bodoh yang kerja ke Malaysia. Saya lebih suka kerja ke New York atau Europe. Eropa maksudnya, Europe itu Eropa. Negara yang lebih maju daripada Indonesia. Pak, ramai orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka nyaman dan ramai pula yang sudah tinggal di Malaysia. Gaji mereka dikirim ke keluarga di Indonesia. Untuk makan, untuk mempercantik rumah, dan lain-lain. Tapi saya nggak suka kerja di Malaysia. Nggak ada kelebihannya. Saya lebih suka kerja di Amerika, Jerman, atau Inggris. Banyak teman saya di sana. Ngapain kerja ke Malaysia, kan gitu. Jadi kalau di Amerika, saya bisa menghasilkan $5.000 seminggu. Saya bawa tronton, bawa tracking ya, dari Denver ke New Jersey di New York. Saya seminggunya bisa ngumpulin 5.000 itu, lumayan. Jadi kalau sebulan kan 20.000. Mantep. Bandingin kerja di Malaysia, sebulan kerja banting tulang 1.500. Mau beli apaan 1.500 coba? Aduh maaf aja deh. Saya nggak berminat ya kerja di Malaysia. Kecuali kalau kamu mau gaji saya seperti Amerika. Seminggu $5.000 Amerika. Nah itu mau saya. Jadi begitu teman-teman ya. Saya sudah menjawab komenannya si Nizam Ramli. Sekarang saya kepingin memperdengarkan sebuah lagu dinyanyikan oleh rakyat Malaysia. Jadi saya kepingin komentarnya bagaimana nanti di kolom komentar. Lagu ini liriknya Indonesia banget. Kemudian kata-katanya juga banyak yang diambil dari kosakata Indonesia. Kemudian ada peribahasa kita juga diambil. Lirik lagu dari Sabang sampai Merauke juga ditiru. Oke, kita tonton bersama-sama videonya dengan hitungan 1, 2, 3. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Saya anak Malaysia, dia bilang. Anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Wow, 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 wow. 1957 bulan 8 kita merdeka.
dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Wow, oh, wow, wow, oh, wow, hey. Wow, oh, wow, wow, oh, wow, hey. Dari Perlis ke kota Kinabalu, rakyat bersatu dan maju. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin, hidup mewah. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Wow, oh, wow, wow, oh, wow, hey. Wow, oh, wow, wow, oh, wow, hey. Melayu, Cina, Iban, India, Kanasan, Portugis pun ada. Oh, semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Oke ya, kalau mau nonton seluruhnya nanti cari aja sendiri. Judulnya Saya Anak Malaysia. Kenapa pakai kata anak? Dari mana kata anak itu? Mereka kan ngotot dengan kata budak. Giliran diri sendiri aja ngomong saya anak Malaysia. Giliran nyebut orang Indonesia, budak Indon. Bagaimana coba? Bagaimana perasaan teman-teman dia panggil budak Indon? Apa budak itu dalam bahasa Indonesia? Budak itu hamba sahaya. Nah, mereka tujukan kepada orang Indonesia kata budak Indon. Sementara mereka sendiri menyebut diri mereka saya anak Malaysia. Dari mana kata anak itu coba? Goblok gak? Oke, saya masih ada satu video lagi ya tentang pengaruh bahasa Indonesia terhadap Malaysia. Nah, termasuk dalam lagu tadi itu kan sangat kuat pengaruhnya ya. Nah, saya ambil videonya dari channel Bahasaku. Nah, silahkan dikunjungi dan subscribe biar semakin berkembang dan semakin membuat lagi video-video yang mengedukasi. Indonesia lebih dulu merdeka ketimbang Malaysia. Bahasa Indonesia pun lebih dahulu berkembang dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih banyak dibanding bahasa Melayu. Iya. Wajar jika bahasa Indonesia berpengaruh besar terhadap bahasa Melayu Malaysia, ketimbang sebaliknya. Bahkan Menteri Pendidikan sekarang pun dipengaruhi oleh karya sastra Indonesia. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana asyiknya ketika itu, pelajaran sastra ketika itu bagi saya benar-benar memberikan impak yang cukup besar. Ya, dalam suasana pembacaan puisi yang mengasyikkan, saya dibesarkan dengan puisi-puisi yang mana bapa saya akan pinjamkan buku-buku ini, termasuk buku Rendra, Taufik Ismail, Khairil Anwar, kemudian Mustafa Bistri. Ini termasuk buku Rendra, Taufik Ismail, Khairil Anwar, kemudian Mustafa Bistri. Jadi puisi-puisi ini saya betul-betul maknanya dalam konteks berkongsi dengan arwah ayahanda saya. Pengaruh bahasa Indonesia dan karya sastrawan Indonesia itu berlangsung hingga kini pada sebagian anak-anak muda Malaysia. Khairil Anwar ini terkenal karena karya sastranya adalah sosok yang melegenda, khususnya bagi para pecinta sastra. Khairil dianggap sebagai seorang pelopor angkatan 45 yang banyak membuat karya sastra, walaupun semasa hidupnya banyak yang bersempat diterbitkan. Selama hidupnya Khairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi, kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Khairil terkenal
lewat karyanya Deru Campur Debu, Tiga Menguat Takdir, dan Aku Ini Binatang Jalang. Sekarang yang menonton ini turut diterjemahkan ke bahasa asing seperti Jerman, Rusia, dan Spanyol. Beberapa karya menunjukkan Khairil adalah seorang yang nasionalis, cinta tanah air dan bangsanya. Hal ini terlihat jelas dari sajak-sajaknya yang berjudul Diponegoro, Kerawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, dan Siap Sedia. Dalam menuliskan sajak-sajaknya, Khairil membawa perubahan radikal. Ia menggunakan bahasa Indonesia yang berjiwa dan hidup, bukan bahasa buku, melainkan bahasa percakapan sehari-hari yang dibuat bernilai sastra. Isinya menggambarkan pemberontakan yang terjadi dalam jiwa. Hal yang menakjubkan dan puisinya adalah puisi itu mematangkan bahasa Indonesia yang belum matang dan cukup digerakkan itu. Joyo merupakan satu nama yang mungkin jarang kita dengar dan kita bincangkan di Malaysia. Namun, nama itu merupakan satu nama yang sangat terkenal di Indonesia, bukan sahaja sebagai seorang intelektual Muslim, tetapi sebagai seorang budayawan, sejarawan, sastrawan, serta sebagai aktivis Muhammadiyah. Besarnya pengaruh bahasa Indonesia dan karya para penulis Indonesia itu tergambar juga dari pengakuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berikut ini. Saya agak sentimental bicara soal Indonesia ini. Kerana marhum ibu saya itu penggemar karya-karya besar Indonesia. Semua karya Sultan Takri Ali Syahbana, Amin Pane, Hamka tentunya, tasawuf moden, falsafah hidup, itu bukan saya dibaca, dihadamnya. Kemudian saya dibesarkan. Sehingga kan ramai yang di kalangan wartawan menganggap saya ini pernah studi di Indonesia. Sehingga saya belum pernah studi di sini. Talubis yang hujat tentang budaya korupsi dan ataupun puisi Taufik Ismail, malu aku jadi rakyat Indonesia lebih kurang begitu judulnya. Tapi kenyataannya Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh besar yang tidak ada tolak tandingnya di rantau kita. Ya, benar. Nasionalisnya seperti Soekarno, Hatta, Bambang, yang faham Islamnya seperti Muhammad Natsir, atau kirinya seperti Sultan Syahrir, atau pemikir kemanusiaan manusia yang kuat seperti Sujatmoko yang menulis satu teks yang bagi saya sangat berharga dalam merangka belanjawan atau bajet bagi Malaysia, ya, dimensi manusiawi dalam pembangunan. Kini bahasa Indonesia ragam gaul juga merancuni remaja Malaysia. Bukan hanya anak muda, tapi juga anak-anak. Hal itu karena pengaruh sinetron dan hiburan dari Indonesia lewat media sosial. Tim-tim yang lain ngobrol bahasa Indonesia. Dia tak boleh satu pun dia cakap bahasa Malaysia. Kalau dia orang salah cakap, ada denda tau. Ya harus didenda ya kalau salah. Harus didenda. Pink. Aku soft blue tapi partnernya gue. Gue. Lu gue itu cuman di Jakarta ya. Di daerah lain nggak ada. Itu cuman logat di Jakarta. Aku nggak ngerti tapi aku coba. Gimana mau ngorek sama Dilan kalau kamu nggak ngerti? Kok Dilan bagus banget tuh. Kacak benar. Ya, kacak benar. Dilan kalau kamu tengok video ini jangan lupa follow aku ya. Okey, sekarang ni saya tak faham. Memang salah kita nak pakai bahasa Indonesia. Enggak salah. Kalau macam tu tak apalah. Saya just cakap bahasa Malaysia je lah kalau tak boleh cakap bahasa Indonesia. Ibu memang tak bawa pun. Kata mau belanja aiskrim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tak boleh cakap bahasa Indonesia. Benar. Maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia, kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia.
Oke, begitu teman-teman ya. Kita lihat sendiri betapa kuatnya pengaruh bahasa Indonesia di Malaysia dan betapa kuatnya budaya kita itu merasuk ke dalam jiwa rakyat Malaysia. Jadi yang saya heran, mereka sudah mengakui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang hebat, bahasa sastra, bahasa seni, bahasa ilmu pengetahuan. Kenapa mereka nggak mau pakai? Pakai aja nggak usah malu. Jangan kepingin mengembalikan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Melayu, jangan. Bahasa Melayu itu masa lalu kita. Bahasa yang dipergunakan sebelum kemerdekaan. Sekarang bahasa Indonesia sudah berkembang dengan baik, sudah modern, dan sudah terdaftar di UNESCO. Udah, tinggal pakai. Dan kita melestarikan ya bahasa Melayu itu sebagai bahasa daerah, ya khusus dipergunakan oleh masyarakat Melayu yang ada di Indonesia. Dan itu tanpa campuran, murni Melayu Indonesia, Melayu Riau, nggak ada campuran-campuran bahasa Inggris. Kalau di Malaysia itu sudah nggak bisa dikatakan bahasa Melayu, sudah. Bahasa rojak itu bukan bahasa Melayu. Jadi begitu teman-teman videonya ya. Nah, saya kepingin mendengar komentar kalian tentang video ini, bagaimana tentang pengaruh budaya kita, pengaruh bahasa kita kepada warga Malaysia. Tapi komentarnya yang baik ya, karena saya dikritik berkali-kali. Nah, kalau bikin video jangan ngomong tai, jangan ngomong anjing. Nah itu. Jadi kalau komentar jangan ngomong tai dan jangan ngomong anjing. Soalnya saya juga sudah enggak lah ngomong tai sama ngomong anjing. Oke, terima kasih banyak atas kesediaannya menonton video saya yang sederhana ini. Sampai jumpa kita di video selanjutnya. Terima kasih.